Ada banyak hewan yang dibudidayakan di lingkungan kita. Kenapa kelinci dan apa sih keuntungan dari kelinci dan apa keunggulan dari kita budidaya kelinci? Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas apa keunggulan dan keuntungan dari kita budidaya kelinci. Di sini aku coba untuk merangkum beberapa alasan kenapa kita budidaya kelinci dan kelinci menjanjikan. Untuk yang pertama, beternak kelinci itu sangat mudah untuk dilakukan, bisa di daerah perkotaan ataupun di pedesaan. Kenapa bisa demikian? Karena kelinci mudah untuk dalam hal memberikan makannya. Untuk di daerah perkotaan yang kita tidak mempunyai tempat yang luas, kemudian hijauan yang banyak, kita bisa memberikan makan berupa pelet yang sudah ada, yang bisa kita jumpai di pet shop, di poultry, ataupun di toko pakan ternak. Nah, cukup dengan memberikan pakan ini saja, kelinci sudah bisa bertumbuh dan berkembang biak dengan cepat dan banyak. Untuk di daerah pedesaan, nah kita bisa memanfaatkan lahan yang kita punyai di daerah pedesaan, apalagi di pedesaan yang mempunyai potensi seperti sayur-sayuran dan juga hijauan yang melimpah ya. Ini bisa kita manfaatkan. Nah, inilah kenapa beternak kelinci itu menjanjikan ya teman-teman ya. Baik di daerah perkotaan ataupun di pedesaan. Kemudian yang kedua, kelinci bisa diternakkan atau dibudidayakan di sekitar rumah. Nah, sama seperti yang tadi di daerah perkotaan atau pedesaan, karena kelinci ini berbeda dengan hewan yang lainnya, teman-teman, yang membutuhkan tempat yang luas untuk dibudidaya, seperti kambing ataupun sapi. Nah, berbeda halnya dengan kelinci. Kelinci ini karena ukurannya kecil, jadi kita tidak perlu mempunyai lokasi yang luas untuk kita budidaya atau beternak kelinci. Jika teman-teman di daerah perkotaan, ya bisa di depan garasi ataupun di sebelah rumah. Kalau di pedesaan, ya memang dia mempunyai lahan yang luas, jadi bisa saja. Dan beternak kelinci ini tidak mengganggu lingkungan ya teman-teman ya. Tidak mengganggu tetangga karena baunya yang begitu menyengat. Tidak, karena berbeda halnya dengan sapi dan kambing yang memang mempunyai aroma yang bisa mengganggu lingkungan. Berbeda dengan kelinci. Kelinci tidak begitu bau ya teman-teman. Jika kita bisa mengelolanya dengan baik. Nah, kalau kotorannya nggak pernah dibuang ya mungkin bau, tapi kan beternak kelinci itu yang dibutuhkan kebersihannya. Jadi setiap hari kita membersihkan kandang kelinci, jadinya kelincinya tidak bau, kelincinya jadi sehat-sehat dan itu bisa kita pelihara baik itu di garasi rumah, di sebelah rumah, di balkon. Nah, itu bisa kita ternakkan. Jadi ternak kelinci yang nggak membutuhkan tempat yang luas ya teman-teman ya. Yang ketiga, kita bisa membudidayakan kelinci ini baik skala kecil ataupun skala besar. Nah, untuk skala kecil ini teman-teman bisa mengisi waktu kosong teman-teman dengan memelihara kelinci. Misal seperti teman-teman bekerja, sebelum berangkat kerja kita merawat kelincinya dan setelah pulang kerja kita merawat kelincinya. Nah, ini bisa teman-teman manfaatkan dengan skala yang kecil. Namun jika teman-teman menginginkan skala besar ya kita harus profesional dalam beternak kelinci itu. Nah, ini eee, sangat mudah untuk dilakukan ya, teman. Bahkan aku sendiri pun, ya aku juga bekerja, punya usaha, dengan skala besar pun juga aku masih bisa untuk merawat kelincinya. Dengan pagi hari dan sore hari menyempatkan waktu untuk merawat kelincinya. Nah, kemudian kita lanjut yang keempat, kelinci, sangat cepat dan mudah berkembang biak dengan banyak. Cepat dan berkembang biak dengan cara banyak. Kenapa? Karena memang kelinci saat usia 5 sampai 7 tahun sudah bisa dikawinkan. Kemudian hamilnya hanya singkat, sekitar 30 hari sudah bisa melahirkan. Kemudian untuk panennya kita bisa menjual panenan kelinci itu mulai dari usia 2 bulan atau lepas sapih dari induknya. Nah, itu sudah bisa kita panen dan kita jualkan. Jadi sangat cepat sekali untuk berkembang biaknya. Dan juga menurut saya kelinci ini mempunyai potensi yang besar sekali untuk dikembangbiakkan menjadi banyak.
Jika kita memulainya dari yang sedikit, ya dalam 1 tahun mungkin kita sudah bisa mempunyai kelinci yang sudah banyak sekali. Jika kita memang tujuannya untuk beternak skala besar ya teman-teman ya. Yang kelima yaitu mempunyai 2 pasaran. Maksudnya di sini 2 pasarannya itu yaitu nantinya teman-teman mengarahnya ke kelinci hias atau ke kelinci pedaging. Nah, jika di kelinci hias teman-teman bisa memilih atau membudidayakan kelinci yang memang mempunyai bulu, warna serta postur yang menarik perhatian pembeli untuk membeli kelinci tersebut. Nah, kita bisa memanfaatkan targetnya pasarannya itu ke penghobi dan orang yang mau memelihara kelinci di rumahan. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa juga memilih pasaran untuk kelinci pedaging. Nah, jika memilih pasaran kelinci pedaging, kita bisa mengarahkan kelinci ini nantinya akan dipotong dan diambil dagingnya. Seperti itu. Karena 2 pasaran ini nih mempunyai potensi yang sama-sama sangat besar ya teman-teman. Untuk kebutuhan dagingnya itu saat ini itu sangat besar karena kuliner dan wisata sudah buka sehingga kebutuhan daging kelinci ini meningkat. Sama halnya dengan kelinci hias. Karena wisata sudah buka, eh, taman-taman wisata kelinci sudah buka, jadi kelinci hias ini meningkat karena pengunjung banyak yang datang ke sana, pemilik taman membeli kelinci dengan peternak-peternak, kemudian nanti pengunjung ini mereka ingin memelihara kelinci dan mencari kelinci hias. Nah, ini mempunyai 2 pasaran yang sama-sama bagus, sama-sama baiknya. Jadi kalau kita beternak kelinci ya itu bisa menguntungkan atau teman-teman bisa saling memilih kelinci yang di antara kedua-duanya. Misal seperti kelinci rek. Kelinci rek itu bisa untuk hias dan juga bisa untuk pedaging. Nah, teman-teman bisa memilih kelinci itu. Banyak sebenarnya potensi yang bisa dimaksimalkan dari kelinci ini. Kemudian yang keenam. Untuk yang keenam ini teman-teman bisa menghasilkan keuntungan eh, yang besar. Kenapa di sini aku masukkan bisa mendapatkan keuntungan yang besar? Karena harga jual dari kelinci itu tidak mengikat ya teman-teman. Tidak mengikat ini misal seperti kita jual eh, ikan lele, nila yang kalau kita panen memang harganya per kilo sekian misalnya, per kilonya segini. Ataupun kambing atau domba yang dipotong harganya segini. Berbeda dengan halnya dengan kelinci, terlebih kelinci hias. Karena kelinci hias ini harganya itu tidak ada yang pasti ya teman-teman. Tergantung dengan kualitas, tergantung dengan warna, kadang juga tergantung dengan usia, tergantung dengan bobot, kemudian tergantung dengan kelembutan bulu, banyak halnya. Banyak sekali yang harga yang bisa dimaksimalkan di kelinci ini. Kalau untuk kelinci pedaging, ya memang untuk kelinci pedaging per kilonya harganya untuk pasaran saat ini 40.000, ada juga yang 45.000 dan lain-lainnya. Nah, memang kelinci pedaging ini memang harga per kilonya segitu. Namun, jika teman-teman menyiapkan kelinci pedaging ini untuk menjadi indukan di usia indukan atau siapan, nah harganya juga bervariasi tergantung dari kualitas dari kelinci ini. Apakah kelinci ini keturunan murni atau kelinci ini persilangan, bulunya seperti apa, posturnya seperti apa, genetiknya seperti apa. Nah, ini juga harganya itu bervariasi tergantung dari peternak dan negosiasinya. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan ini mendapatkan keuntungan lebih. Ya, harapan kita semakin kita bertambah usia kita beternak, ya yang kualitas yang kita hasilkan dari ternakan kita itu juga semakin meningkat. Jika semakin meningkat, harganya bisa kita naikkan juga. Karena sebanding dengan kualitas yang kita berikan. Berbeda halnya dengan kita ya kualitasnya biasa kita menaikkan harga yang tinggi ya itu kan tidak akan bisa terjadi ya teman-teman ya. Nah, namun jika eh, konsumen membeli kelinci kita dengan kualitas yang kita berikan, yaitu worth it banget untuk kelincinya. Karena nanti jika berkembang biakkan, kelincinya juga kualitasnya bertambah lagi, menaik lagi kualitasnya. Nah, itu seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang ketujuh,
Ini kaitannya dengan keuntungan. Keuntungan dari beternak kelinci yaitu kotoran dan feses, ya ini limbahnya dari ternakan kelinci itu juga bisa menghasilkan. Berbeda halnya dengan hewan yang lain seperti, ikan yang tidak bisa, kemudian, sapi ataupun domba. Memang kalau untuk sapi biasanya kotorannya itu ya diambil juga untuk pupuk tanaman, tapi urinnya tidak bisa. Kalau untuk kambing, ya sudah ada yang, membuat sistem terkoleksi, urin dan fesesnya sekarang sudah bisa diambil. Namun untuk kelinci ini, itu, urin dan fesesnya semuanya bisa diambil. Nah, ini bisa kita manfaatkan dan bisa kita jual untuk, menjadi tambahan dari, kita beternak kelinci. Tambahan biaya dari kita beternak kelinci. Ini pemasukan ya teman-teman, bukan pengeluaran. Ini pemasukan jika kita beternak kelinci, kita bisa menampung urinnya, kemudian mengambil kotorannya setiap hari. Nah, ini nanti kita bisa jual, kita olah, kita jual, kemudian ini bisa menjadi pemasukan, keuntungan tambahan dari kita beternak kelinci. Nah, jadi, itulah teman-teman rangkuman yang bisa kita bahas bersama-sama, apa keuntungan, kita beternak kelinci. Ya 7 alasan tadilah, eee, alasannya. 7 itu tadilah alasannya kenapa kita beternak kelinci dan harus memulai beternak kelinci. Khususnya ini untuk teman-teman yang, masih muda nih. Karena prospeknya, potensinya sangat besar, sangat luas. Belum ada kita jumpai, di supermarket ataupun di restoran-restoran yang mengelola atau menyediakan daging kelinci. Nah, ini bisa merupakan prospek yang sangat besar untuk para, anak-anak muda, memunculkan ide bagaimana caranya kita bisa mengembangkan kelinci ini sehingga kelinci juga bisa seperti ayam dan hewan-hewan lainnya yang bisa masuk ke supermarket ataupun yang bisa tembus ke restoran-restoran besar yang menyediakan olahan dagingan kelinci. Oke teman-teman, cukup sekian aja videonya, pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa tonton juga video lainnya di channel ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti akan kita bahas bersama-sama di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi.